Kalau kita bicara madhab, munculnya ketika zaman Kanjeng Nabi apa setelah perpecahan itu? Setelah, ya, setelah. Lah, madhab itu kita kenal di dalam dunia syariah. Madhab ini Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Beliau berbeda madhab itu karena kondisional. Contoh, ada madhab yang mengatakan ketika kau tawaf, wajib kau itu tidak mengandung hadas kecil ataupun besar. Karena kondisional berjubel-jubel koyok ngoten seperti itu, akhirnya muncul madhab yang lain mengatakan gak apa-apa kuwi dempok mengandung hadas kecil. Gak apa-apa. Kau senep ngentut, kemudian kau ambil wudhu maneh, tawaf maneh mulai awal. Sebelum sampai satu putaran kau kecirit, kau beser, masuk lagi. Akhirnya muncul madhab yang mengatakan gak apa-apa. Apalagi berjubel-jubel kau sentuhan dengan wanita lain, bukan muhrimmu, batal lagi. Akhirnya mengatakan, ada madhab yang mengatakan gak apa-apa. Cuman karena beliau tidak bisa membaca disirnya itu loh, akhirnya mohon maaf fanatik dengan madhab masing-masing. Saya ulangi, madhab ini munculnya setelah Kanjeng Nabi. Kalau saya ditanya madhabnya siapa, buka di dalam surat Ali Imran ayat 31, siapa itu yang mengatakan fattabi'uni? Rasulullah. Kalau ditanya madhab saya Rasul, wis beres. Nek takok madhab syariat tak jawab. Imam Syafi'i kondisional. Kalau saya ke Mekah, Imam Malik atau Imam Hanafi. Dan aku mengikuti Imam Syafi'i, saya beser. Ya gak iso tawaf niki. Sita, kita memang di dalam madhab itu kalau fanatik mesti geger, Pak. Gupuh gegere, tapi ruhaninya gak dipikir. Ketemu Allah apa enggak waktu tawaf? Aku kadang gak iso mikir. Gegeran urusan ngelmu pinter-pinteran nggih. Api-apian bener-beneran. Tapi hal yang terpenting gak pernah dipikir. Apa? Likoknya ruh terhadap Allah di situ. Padahal kita kesana itu mendatangi undangan Allah. Saya nggak bisa mikir, Pak. Aku nggak bisa mikir. Gue geran beda madhab, akhirnya hasud. Yang muncul hasud, ria. Menang bener dewi. Kapan umat Islam itu seperti ini potretnya? Kapan sampai habisnya kapan? Sampai lihat di Timur Tengah. Syiah Sunni bahkan bunuh-membunuh gara-gara apa? Madhab. Gitu? Di situ. Makanya saya katakan, hei umat Islam, udahlah jangan rame gegeran urusan perilaku jasmani. Jangan sing pakai kunut, yus babano pakai kunut. Madhabe dhewe sing gak pakai kunut, yo babano. Gak usah kita itu berdebat khilaf akhirnya hasud gara-gara itu. Ada hal yang terpenting yang kita lupakan. Apa? Ruhaniyah pada Allah, bagaimana kondisi kita. Memang niki sing kelon tenteni. Madhabmu sapa? Son klason misali. Ya wis sampai jawab. Bukaan surat Ali Imran ayat 3 siji wis titik. Kalau Anda
tidak bisa membuka Al-Quran Al-Karim dengan sesungguhnya, bukalah Al-Quranul Qadim. Kalau tidak tahu Al-Quranul Qadim, nang Mojokerto. Wis penak toh? Penak. Madhab saya cuman Kanjeng Nabi. Kalau ngomong syariat beda loh Pak. Ya papat iku madhabku. Imam Syafi'i cara sholat bagaimana? Syariat tak terapno. Imam Malik bagaimana? Cuman harus disertai ruhaniyah pada Allah biar genah wis. Memang Pak gak sampean tok. Cara di apa mang? Dihakimi ngono lho. Dihakimi. Nek bahasaku lho Pak, wong Surabayaan Pak, gak ngereken koreng. Oh iya, prei koreng. Betul. Kalau kita tanya madhab itu urusan syariat Pak, urusan syariat. Coba biografinya Imam Syafi'i, ada tasawufnya enggak? Imam Malik, Hambali, ada Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Apakah beliau juga berlaku tasawuf enggak? Tauhid enggak? Nek belajar gak usah nanggung-nanggung dulur. Jangan memetik hanya satu sisi saja. Gini aja wis, aku tak ngomong belak-belakan. Aku tanya, Rasulullah ketika sholat ruhaniyahnya kemana? Wis gak usah dijawab, cek dijawab dewi, dingen. Apabila kita tidak meniru beliau ruhaniyahnya ke Allah, apakah itu kita nggak nyempal? Biar dijawab sendiri. Aku kasih pertanyaan. Bukan berarti saya itu benerno apa yang saya lakukan. Enggak Pak. Enggak. Saya hanya belajar untuk meniru kekafahan Rasulullah. Hanya itu. Bila mana saya dituduh ya, iku jarine Wahabi atau apa liyane mang, terserah. Kula niki lho pensiun tambah seneng, gak keloyongan tutuk ponoro, turu ning omah lengger gendaan nambah Allah, tambah seneng kaya ngono kuwi. Oleh karena saya membawa amanah untuk menyampaikan hal ini, sepedih apapun kami sampaikan. Paham ya? Sepedih apapun. Memang Pak, bagi saya secara manusiawi ya, berat Pak saya menyampaikan dinul haq di tengah-tengah umum itu berat. Sungguh berat. Tapi saya tidak boleh melihat arah situ. Saya harus melihat siapa semuanya sing gelar iki sopo. Kalau saya melihat manusiawi ya Pak, gak mampu Pak akal saya Pak. Tiap hari, tiap malam luar kota, paginya kerja. Nanti habis kerja jam 12 atau jam 1. Kadang-kadang itu belum istirahat, tamu datang, dok. Balak-balik ngoten tak lakoni. Nggih. Habis asar berangkat lagi. Apalagi habis Ramadan ini nanti entah jadwal saya. Riau sudah pesan, Sulawesi sudah pesan, Papua sudah pesan. Ya apa? Gak mampu Pak. Kalau kita bicara akal gak mampu manusia. Saya suwe melaku, saya pegel manusia. Tapi tak lepaslah itu. Semuanya karena Allah. Kulo tukang pijet yo gak duwe Pak. Mboten gak ada. Tur yo gak kepingin ngerepotno umat saya sendiri. Gak pingin yoan dipijeti yoan. Wis sak dadi-dadine. Kadang-kadang nggih kongon mengkurep mek Gusti Allah, mengkurep tak pijeti. Tilem niku lho, akhire tangi sek
Keris, kadang ya dipijeti jero motor. Penak ngoten. Niku dipijeti ana bae setengah jam, Pak. Dilem pun seger maneh ngoten. Wis, jadi Pak ya, kalau ditanya madhab, suruh buka surat Ali Imran ayat 31. Itu madhab saya secara hakikat. Kalau tanya madhab secara syariat, saya terus terang kondisional. Artinya secara syariat lebih condong saya Imam Syafi'i. Lebih condong Imam Syafi'i itu ngatur urusan jasad. Hablum minan nasnya itu saya pakai. Wis iku jawabane nek sampai ditakoki maneh. Dini gak paham surat Ali Imran ayat 31 sebab gak tahu ketemu Kanjeng Nabi, suruh nang Mojokerto. Wis penak nggih. Ngoten. Terus yang kedua tadi apa? Apakah yang kita kaji itu latihan untuk melepas keakuan hamba? Ujungnya tauhid itu di situ. Kita ada proses 3 Pak ya. Pertama taholli, kedua tahalli, ketiga tajali. Pada umumnya ahli kitab nggak mau ketajali, nggak mau. Dasarnya ada. Al-Anbiya ayat 29 dibuka. Siapa yang dirinya mengatakan aku Allah, syiriklah dia. Sitapak bagaimana mungkin dia tahu yang sebenarnya tentang hal itu, wong dia itu orang ngerti, orang lakoni. Mohon maaf, bagaimana mungkin orang buta terhadap Allah bisa menuntun orang buta? Yang mboten saged lah, nggak bisa. Apa takholi? Takholi adalah nafsu dalam diri kita memaksa untuk mengakui kalau makhluk itu yang melakukan. Dalilnya di akal. Oh makhluk, jelas makhluk ini. Karena melihat makhluknya. Mata hati akan beriman, ruh akan beriman karena berdasarkan keimanan yang ada di akal. Akal mengatakan lewat sifat basariyah mata ini melihat makhluk. Lah gitu toh. Akhirnya sudah pantas sopo sing ngaji klason makhluk. Nggih mboten. Coba sedikit saja hatimu lunakkan. Apabila tidak ada Allah di sini bisa terjadi tak ini? Imanmu gugan. Kalau masih tetap Anda mengatakan bahwasanya tidak ada Allah, mohon maaf, gak usah ngomong wis, mandekai, gak usah debat. Aku mau debat. Kalau dialog, gue mau. Tapi sebelum dialog, saya tanya dulu, Anda kesini bila mana tidak diperjalankan Allah, imanmu sudah percaya enggak? Kalau enggak percaya, wis enggak usah. Enggak usah. Dialog dengan saya enggak usah. Kalau Anda sudah percaya adanya Anda bisa sampai sini karena digerakkan Allah, monggo masuk nek ngeten saged mengki kula ngiring. Kamu sholat tanpa dirukukkan Allah, disujudkan Allah, bisa kau sendiri hei makhluk. Kalau kau tidak beriman adanya Allah di situ, yo aku sembarang aku. Mohon maaf, mumpung durung gegeran. Ya, aku gak suka gegeran. Aku gak suka gegeran. Tetapi kalau ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, iki adik disinggung. Nah, siji maneh Ponorogo metu. Lah ngoten nggih. Pun. Setelah takholli kita proses dalam diri kita merasa keakuannya makhluk segala-galanya yang bisa,
Di situ ada tahali. Apa tahali? Proses menghilangkan keakuan makhluk. Iman, menyangkut iman ini, menyangkut iman. Di situ sudah diajarkan bagaimana caranya dalam diri kita itu menafikan selain Allah, atau keakuan kita yang tadi merasa diriku, wekku dan lain sebagainya itu dihilangkan. Kan sudah ada pelajarannya di situ. Baru kalau itu sudah bersih, muncullah tajalli, menetapkan keakuannya Allah atas segala-galanya, yang konteksnya iman. Ngerti ndak? Bukan pengakuan diri, bukan. Hambanya, pengakuan diri hambanya bukan, Pak. Iman dalam hati sampean sudah muncul. Iman hanya Allah atas segala apapun yang terjadi, yang menguasai, yang menghendaki, yang memperjalankan dan lain sebagainya. Baru di situ, Pak. Jadi benar, materi ini adalah sistemnya tauhid itu menafikan keakuan hamba secara hakikat. Ngoten lho. Mboten secara syariat. Jadi kita punya kacamata dua. Kacamata mungguh syariat di sisi syariat, kacamata mungguh di sisi hakikat. Jawabannya beda-beda. Kalau secara syariat takhali nggak mampu, Pak. Nggak mampu. Tajalli juga begitu, apalagi baru ketemunya itu di hakikat, baru ketemu. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima dari Allah. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang berkah terhadap keluarga kita, manfaat anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.